Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Wahid Hasim 2 Taman, para peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini saya, Bu Reni Kristiawanti, akan memberikan materi sekolah online. Bagaimana? Sehat semuanya ya? Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kepada pendiri YPM. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan menjadikan ilmu yang barokah manfaat untuk semuanya. Amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususon ila ruhi Kiai Haji Munir Hasim Latif syai'ulillah walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, terima kasih anak-anakku. Selanjutnya kita membaca doa awal belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya hannanu ya mannan, akrimna binuril fahmi, wa akhrizna min dulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa khifdul mursalin, wa ilhamal malaikatil mukarramin, birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anakku. Baiklah, materi pembelajaran online di saat pandemi, kita bisa memanfaatkan gawai atau HP, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan PC atau laptop atau notebook, ya. Jadi kita bisa belajar dimanapun, tidak harus di sekolah, apalagi di saat pandemi sekarang ini. Kita bisa melakukan pembelajaran di rumah. Kemudian pembelajaran online di SMA Wahid Hasim 2 Taman, salah satunya adalah bisa memanfaatkan WA atau WhatsApp Group. Kemudian memanfaatkan Google Classroom. Kemudian memanfaatkan Google Form. Dan selanjutnya adalah bisa memanfaatkan Google Meet atau Zoom Meeting. Mungkin anak-anak tidak asing ya dengan 4 ini, atau mungkin di SMP-nya anak-anak sudah mendapatkan ya bagaimana pembelajaran menggunakan Google Classroom, atau mungkin pembuatan atau mengerjakan soal atau absensi dengan link Google Form, atau mungkin pembelajaran dengan menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Yang sekarang ini pada saat MPLS anak-anak sudah mendapatkan ya Google Form, misalnya absensi, kehadiran, kemudian Google Meet atau Zoom Meeting, ya ini apa? Pembelajaran secara langsung ya, seperti yang anak-anak lakukan pada saat MPLS. Oke. Terkait dengan memanfaatkan WA ya, aktivitas di dalam WA Group ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, di SMA Wahid Hasim 2 Taman ya, Bapak Ibu guru setiap pukul 7 malam itu mengingatkan kepada siswa untuk mengisi monitoring kesehatan atau Monkes. Nah, sebelumnya itu sudah mendapatkan sosialisasi tentang Monkes ya. Nanti anak-anak akan diberikan apa sih Monkes itu? Akan diberikan sosialisasi.
Jadi, sebelum anak-anak ke sekolah, ya itu harus tahu kondisinya, ya. Apakah anak-anak diizinkan untuk masuk sekolah atau tidak? Kalau anak-anak kondisinya sakit atau warning, maka harus istirahat di rumah. Dengan apa? Mengisi Monkes dengan aplikasi yang sudah diberikan. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru itu mengingatkan kalau ada tugas baru di Google Classroom atau GC. Ini adalah manfaat yang kedua dari WA Group. Kemudian Bapak Ibu Guru itu juga bisa membagikan link Zoom atau Google Meet. Seandainya ada pembelajaran secara langsung ya, bisa bertatap muka biarpun anak-anak di rumah tetap bisa dilakukan pembelajaran. Selanjutnya adalah memberi waktu siswa untuk berkomunikasi terkait dengan tugas atau lainnya di dalam WA Group. Nah, bagi siswa sendiri, aktivitas apa yang bisa dilakukan di dalam WA Group? Siswa harus aktif mengikuti informasi yang ada di dalam grup WA. Kemudian, mengkomunikasikan kalau ada yang butuh penjelasan. Selanjutnya yang ketiga, diharapkan siswa itu aktif dan segera menjawab kalau ada pertanyaan dari guru atau siswa lainnya. Selanjutnya, memanfaatkan Google Classroom. Bagi guru, ya, Bapak Ibu Guru bisa membuat Google Classroom masing-masing kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru mengundang siswa melalui email atau memberikan kode untuk masuk GC. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru memposting materi dan penugasan. Kemudian, Bapak Ibu Guru mengkomunikasikan materi dan tugas di forum Google Classroom. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru itu bisa mengoreksi tugas dan memberikan penilaian dari penugasan yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kemudian, Bapak Ibu Guru melaporkan ke wali kelas siswa yang belum mengumpulkan tugas. Ini adalah manfaat bagi guru terkait dengan memanfaatkan Google Classroom atau GC. Sedangkan manfaat GC bagi siswa, ya, pastikan siswa itu mempunyai akun Google atau Gmail yang aktif, apakah itu di HP atau di komputer masing-masing. Nah, seandainya anak-anak tidak mempunyai akun Google atau Gmail, maka anak-anak harus membuatnya. Nah, seperti ini. Ini adalah bagaimana cara membuat akun pada Google ya atau Gmail. Nah, kita harus mengisi ya kotak dialog yang sudah disediakan oleh Google. Nah, yang pertama, kita isikan nama depan ya. Kemudian nama belakang. Nah, misalnya di sini Bu Reni membuat nama depannya adalah siswa, nama belakangnya adalah cerdas. Nah, kemudian buatlah username atau nama pengguna yang mudah untuk diingat. Nah, misalnya nama username-nya adalah siswacerdas002@gmail.com. Setelah membuat username atau nama pengguna, selanjutnya adalah anak-anak harus memasukkan sandi. Nah, sandi itu harus minimal 8 karakter. Dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Nah, diharapkan untuk pembuatan sandi itu mudah diingat, ya. Tapi jangan menggunakan tanggal lahir, ya. Gunakan 8 karakter perpaduan antara huruf, angka, dan simbol. Kemudian setelah memasukkan sandi, kemudian ditulis ulang atau konfirmasi kembali. Barangkali tadi sandi yang ditulis itu ada kesalahan atau lupa. Selanjutnya, kita mengikuti
petunjuk untuk pengisian berikutnya ya. Kita lanjutkan, kita next berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Sampai terakhir nanti dalam pembuatan, apakah kita setuju dengan persyaratan yang dibuat atau yang disediakan oleh Google. Nah, kalau kita setuju, maka yang kita klik adalah I agree atau setuju dengan syarat yang diberikan. Maka secara otomatis kita sudah mempunyai apa? Akun Gmail. Oke, saya kembalikan ke manfaat dari Google Classroom bagi siswa. Selanjutnya, pastikan aplikasi Classroom telah terinstall atau sudah diunduh ya di HP kalian anak-anak. Jadi kita unduh dulu menggunakan Play Store ya. Kemudian kita install Google Classroom. Selanjutnya, setelah anak-anak sudah menginstall Google Classroom, nah kita langsung masuk ke GC atau Google Classroom kelas. Dengan cara apa? Mengklik tautan undangan yang dikirim melalui email. Nah, Bapak Ibu Guru akan mengundang kalian untuk masuk di kelasnya masing-masing dengan apa? Mengirimkan email. Kalau anak-anak setuju ya dengan tautan yang diberikan, maka anak-anak bisa masuk di kelasnya Bapak Ibu Guru tersebut. Atau apa? Selain menggunakan tautan atau undangan dari email yang diberikan, anak-anak bisa menggunakan kode yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya. Nah, seperti apa? Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, pada saat anak-anak sudah menginstall Google Classroom pada HP masing-masing, maka tampilannya seperti ini ya. Kita buka Google Classroom. Selanjutnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ini, klik tanda plus. Nah, setelah klik tanda plus, selanjutnya ada pilihan ya. Pilihannya ada dua, yakni buat kelas atau gabung kelas. Karena kalian itu sebagai siswa, maka yang dipilih adalah gabung ke kelas. Tapi kalau Bapak Ibu Guru, maka yang dipilih adalah buat kelas, karena nanti harus membuat banyak kelas. Nah, yang diklik kalian, anak-anak, itu adalah gabung ke kelas. Nah, selanjutnya setelah klik gabung ke kelas, nah, anak-anak di sini ada kotak dialog tadi yang sudah saya sampaikan. Anak-anak harus memasukkan kode kelas yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru tadi. Kita masukkan di kode kelas. Maka secara otomatis kita akan tergabung dalam Google Classroom yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini adalah tampilan dari GC atau Google Classroom ya pada HP kalian. Nah, di sini adalah tampilannya ada 3 menu ya. Ada menu forum, kemudian ada tugas kelas, ada anggota. Nah, kalau anggota di sini siapa saja yang ada di GC tersebut ya. Pengajarnya siapa saja di kelas tersebut. Apakah hanya Bu Reni? Nah, atau mungkin nggak mungkin hanya saya aja. Ya, pasti banyak guru yang lainnya. Karena ini saya memberikan contoh pembuatan awal, maka di sini hanya ada saya. Nah, kemudian siswanya ada siapa saja. Secara otomatis semua siswa itu nanti akan masuk di sini di siswa. Karena saya membuat pertama kali, maka hanya ada 1 siswa. Ya, siswa cerdas. Nah, selanjutnya ada menu forum. Nah, menu forum di sini adalah menu yang digunakan untuk berdiskusi atau berinteraksi antara guru dan siswa. Ya. Jadi setiap Bapak Ibu Guru mengupload materi atau memberikan penugasan, maka akan tampil di forum. Termasuk Bapak Ibu Guru membagikan link absensi kehadiran atau link yang akan digunakan untuk Zoom meeting. Nah, itu bisa ditampilkan di sini di forum. Nah,
Ini adalah manfaat atau fitur dari forum. Nah, selanjutnya itu ada menu tugas kelas. Ya, di dalam tugas kelas itu adalah apa? Kumpulan materi dan penugasan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, jadi anak-anak harus membuka ini, menu tugas kelas ini. Jadi, yang diupload Bapak Ibu guru materinya apa? Kemudian penugasannya apa yang harus dikerjakan? Maka harus anak-anak klik tugas kelas. Selanjutnya, bagaimana cara anak-anak mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru? Nah, biasanya tugas yang diberikan yang sudah diupload di GC, ya, anak-anak mengerjakannya di buku tulis. Nah, setelah anak-anak menyalin jawabannya di buku tulis, kemudian anak-anak foto, kemudian simpan di HP. Karena nanti akan kita kumpulkan kembali, ya, dari pekerjaan anak-anak yang sudah dikerjakan di buku, sudah difoto, disimpan di HP, kita kumpulkan, kita upload di GC kelas yang kita mengerjakan tugas tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah klik ini, tambahkan tugas. Ini kita klik, karena apa? Kita akan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru kepada kita. Setelah klik tambahkan tugas, maka ada pilihan seperti ini, ya. Ada pilihan drive, kemudian ada kamera, ada upload foto, ada upload file, kemudian ada link, ada buat. Nah, kalau misalnya yang dipilih anak-anak itu adalah drive, berarti anak-anak mengambil filenya itu adalah dari drive yang sudah disimpan kalian. Misalnya, tugas kalian itu tidak disimpan di HP supaya HP-nya nggak penuh, ya. Menyimpannya di drive, maka yang diklik adalah drive. Atau anak-anak langsung dari buku yang anak-anak mengerjakan tadi langsung difoto, kemudian langsung dikirim, ya. Atau anak-anak mengerjakannya kemarin, ya. Maka yang dipilih adalah upload file, karena sudah disimpan di di dalam HP kalian. Maka yang kita klik adalah upload file. Selanjutnya, anak-anak mencari filenya tadi disimpan di mana? Di HP tadi. Nah, kita cari. Nah, kemudian kalau sudah ketemu misalnya ini, ya, filenya yang akan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, kita klik, kemudian klik serahkan. Setelah klik serahkan, selanjutnya ada tampilan kotak dialog seperti ini. Ada pertanyaan, ya. Serahkan tugas, ya. 1 lampiran akan dikirim untuk membuat akun Google Classroom. Nah, kalau anak-anak merasa tugas yang dikumpulkan tadi sudah benar, ya, maka yang diklik adalah serahkan. Tapi seandainya ada kesalahan atau mungkin filenya salah, ya, bukan itu yang diupload, maka anak-anak klik batal. Seperti itu. Jelas ya? Bisa diterima ya? Oke, Ibu lanjutkan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan GC atau Google Classroom menggunakan PC atau menggunakan laptop. Nah, seperti ini, jadi tampilannya hampir sama sebenarnya dengan HP kalian, ya. Kalau tampilannya di PC atau laptop, ya, setelah anak-anak buka Google, maka seperti ini tampilannya. Buka Gmail, ya. Gmail kalian diaktifkan. Selanjutnya, setelah kotak dialog dari Gmail terbuka, ya. Kemudian yang diklik itu adalah ini, ya. Yang di pojok kanan atas.
ada 9 titik. Ini kita klik ya. Klik aplikasi Google, kita klik. Setelah diklik, maka nanti ada kotak dialog ini anak-anak ya. Nah, selanjutnya apa yang diklik lagi? Yang diklik adalah apa? Yang diklik adalah ini Classroom. Karena apa? Kita akan bergabung dengan kelas yang sudah diberikan atau Bapak Ibu Guru mengundang kita. Nah, kita klik Classroom. Selanjutnya, setelah klik Classroom, ya tampilannya seperti ini. Ini adalah menggunakan PC ya. Google Classroom pada PC ya. Tampilannya seperti ini. Nah, setelah Classroom terbuka, Classroom-nya ada pilihan juga. Sama seperti di HP kalian tadi. Nah, yang kita klik adalah ini anak-anak tanda plus. Nah, tanda plus kita klik. Nah, setelah tanda plus diklik ya pada kotak dialog Classroom, nah ada pilihan. Pilihannya ada 2 sama seperti di HP tadi. Yakni yang pertama adalah gabung ke kelas atau yang kedua buat kelas. Karena anak-anak statusnya itu sebagai siswa, maka yang diklik adalah apa? Gabung ke kelas. Kita klik gabung ke kelas. Selanjutnya, setelah diklik gabung ke kelas ya, sama seperti yang di HP tadi. Ada kotak dialog gabung ke kelas. Nah, anak-anak diminta untuk apa? Memasukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru tadi. Kita masukkan kode kelasnya di sini. Nah, sama ya seperti di HP tadi ya. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan kode kelas, maka kita akan menuju ke jendela dari GC kita sendiri, GC anak-anak. Nah, tampilannya untuk jendela Google Classroom itu juga sama ya antara HP dengan di PC kalian. Ada menu forum, kemudian ada menu tugas kelas, dan menu anggota. Tadi sudah Bu Rani jelaskan di awal tadi ya, sama. Untuk menu forum itu adalah tempat interaksi atau komunikasi antara murid dan guru. Jadi Bapak Ibu Guru siswa berkomunikasinya di menu forum. Setiap Bapak Ibu Guru memberikan atau upload materi atau penugasan yang baru, secara otomatis ada pemberitahuan di forum. Semuanya tampil di sini. Selanjutnya ada menu apa? Tugas kelas. Nah, tadi menu tugas kelas adalah digunakan untuk mengumpulkan tugas. Nah, anak-anak harus membuka atau klik tugas kelas. Ya, materi apa yang sudah diupload oleh Bapak Ibu Guru? Penugasan apa yang harus dikerjakan? Nah, ini kita klik. Nah, kemudian untuk ketiga ini adalah menu anggota. Menu anggota di mana adalah tempat semua siswa dan guru pengajar. Gurunya siapa saja di kelas tersebut. Misalnya di 10 IPA 1 ya, gurunya siapa saja. Ada 15 guru, maka gurunya masuk di situ semua. Siswanya di IPA 1 berapa? Misalnya 36, maka semua siswa ada di kelas atau di ini menu anggota di IPA 1. Seperti itu. Paham ya terkait dengan manfaat dari Google Classroom ya atau GC ya. Nah, selanjutnya nanti anak-anak mungkin lebih banyak juga pembelajaran menggunakan atau memanfaatkan Google Classroom ya. Kemudian menggunakan WA Group, kemudian memanfaatkan Google Form dan memanfaatkan Google Meet atau Zoom Meeting. Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan Google Meet atau Zoom Meeting. Bagi guru ya, guru itu mengirimkan link Zoom ya, meeting atau Google Meet di grup WA kelas. Kemudian memulai Zoom Meeting atau Google Meet sesuai jadwal.
Sedangkan bagi siswa, ya, pastikan Zoom Meeting atau Google Meet sudah terinstall di HP anak-anak. Nah, karena apa? Nanti akan digunakan untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya anak-anak mengklik link yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Demikian tadi pembelajaran sekolah online di SMA Wahid Hasim 2 Taman. Kurang lebihnya Bu Reni mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi anak-anakku semuanya dan semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat ya. Jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan dan ibadahnya lebih ditingkatkan. Baiklah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga menjadikan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.